Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Iman Budiman dari Iman Budiman Channel. Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi ya di serius Chromebook. Ini ada updatean terbaru dari Chromebook yang dari bantuan dari Kemendikbud ya teman-teman. Sekarang sudah ada logonya. Jadi kita yang dulunya kita bisa setel, sekarang ini kita nggak bisa setel ya. Kita nggak bisa setel wallpapernya. Kemudian ya ada perubahan juga di beberapa, seperti hanya di low share ini sekarang lebih enak seperti window dibandingkan dengan yang dulu ya teman-teman. Sekarang kita akan explore updatean terbaru dari Chromebook dari bantuan pemerintah teman-teman. Oke, yang pertama yang berubah adalah tentu saja dari segi tampilan ya teman-teman. Dari segi wallpaper yang dulunya kita bisa robah sesuai dengan yang kita inginkan. Sekarang ini tidak bisa. Dan ini di beberapa kali saya menemukan memang sering ada informasi-informasi yang ditampilkan di sini, dari mulai pembatik dan lain sebagainya itu ditampilkan di wallpaper. Menurut saya ini sangat bagus ya, karena tidak semua sekolah kalau dulu yang belum punya Chromebook itu menerima informasi seperti itu. Dengan adanya terkelola seperti ini untuk informasi-informasi memang cukup mudah kita untuk dapatkan, karena langsung di setupnya dari pusat ya teman-teman. Jadi akan langsung ada notifnya di layar di sini. Yang selanjutnya adalah yang berubah, yang saya rasakan lebih enak di bagian lotionnya, lebih simple, lebih elegan dibandingkan dengan yang dulu. Yang dulu itu agak sedikit panjang ya. Kalau misalnya buka lotionnya aja kita harus beberapa kali klik teman-teman. Nah kalau misalnya sekarang ini lebih enak ya, lebih enak, kemudian ya lebih smooth ya. Kemudian untuk mengakses setelan ini masih tetap kita bisa juga melalui laser. Kita tinggal cari setelan atau setting. Kemudian kita juga bisa mengakses lewat panel bawah ya teman-teman. Dari mulai kita klik aja di clock di sini. Kemudian kita langsung pilih setelan di sini. Kemudian ini juga lebih bagus nih, tanggalnya lebih enak ya. Kalau dulu kalau tidak salah itu ada di sini. Atau saya lupa lagi ya. Ya seperti ini. Sekarang juga sudah ada mode dark mode ya. Dark mode ini supaya mode gelap dan mode terang. Kita klik aja, ini jadi mode terang. Kalau kita klik jadi mode gelap. Oke. Ini sangat bagus sekali ya teman-teman. Lebih enak lah. Ya seperti serasa kita menggunakan Windows lah. Oke, kita coba explore di bagian setelan di sini. Di sini ada apa aja? Kita klik di jaringan. Ini untuk di jaringan tampaknya hampir sama ya dengan yang versi sebelumnya. Seperti ini. Kemudian di Bluetooth juga sama. Kemudian di sini ada perangkat yang terhubung ya. Kita bisa, tapi ini tidak aktif ya, tidak bisa diaktifkan. Ini karena terkelola ya. Jadi pihak developer pusdatinya atau yang mengurus akunnya ini memang ya dikelola lah. Ada beberapa fitur yang kita tidak bisa aktifkan teman-teman. Kemudian di akun masih tetap, di perangkat seperti ini. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan dalam settingan adalah pada intinya di bagian Chromebook ini, di bagian settingan Chromebook itu yang hampir sama dengan tampilan di settingan Android ya teman-teman. Tapi lebih enak lagi di sini. Jadi kalau misalkan teman-teman sulit untuk mencari data-data yang kita inginkan di bagian sini, teman-teman bisa langsung saja ketik di sini ya teman. Misalkan kita ingin mencari tentang bahasa, nah seperti ini. Atau misalkan kalau misalkan tadinya dari bahasa Inggris, kita tinggal klik aja language seperti ini. Kemudian kita rubah bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia. Kemudian selanjutnya di sini ada personalisasi. Oh ternyata ini di sini bisa ya teman-teman. Oh tidak, ternyata ini nggak bisa tetap. Untuk setelan personalisasi ini memang dari pusat ya. Jadi kita tidak bisa mengaktifkan atau memilih wallpaper yang kita inginkan. Oke, yang selanjutnya apalagi untuk keamanan dan privacy, ada beberapa juga fitur yang memang betul-betul dinonaktifkan.
seperti halnya developer ini. Nah, kemudian di sini juga developer nih, ini tidak bisa diaktifkan ya. Oke. Tanggal, waktu, bahasa, file, mencetak dan memindai, seperti itu teman-teman. Jadi ya itu apa namanya, untuk yang lainnya mungkin bisa diekspor teman-teman. Tapi yang paling diketahui, yang harus diketahui adalah bagaimana kita mengakses settingan kalau misalnya yang pemula ya. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana kita merubah bahasa. Sering sekali di komentar YouTube saya, "Bang, gimana caranya untuk merubah bahasa di Chromebook?" Sebetulnya tidak sulit, teman-teman. Kita tinggal klik setting, kemudian ketikkan aja kalau misalnya bahasa Inggris language ya. Seperti ini. Kalau bahasa Indonesia ini bahasa. Nanti akan muncul seperti ini. Jadi teman-teman tinggal dirubah saja ya di sini. Jadi tinggal di change, kemudian langsung di apply, kemudian biasanya kita restart dulu atau logout dulu, kemudian kita masukkan lagi. Seperti itu teman-teman. Jadi beberapa fitur tambahan yang updatean terbaru memang ini sangat betul-betul enak sekali ya. Jadi lebih apa namanya, lebih ringan ke Chromebooknya. Kemudian kita juga lebih memahami secara lebih tampilannya. Jadi lebih enak teman-teman. Mungkin mudah-mudahan nanti, saya berharap ada beberapa fitur yang diaktifkan oleh pemerintah seperti hanya Play Store dan sebagainya. Kenapa Play Store diaktifkan? Ya mungkin kita sebagai guru banyak sekali hal-hal yang betul-betul kebutuhan untuk mengajar di Play Store ya. Seperti halnya Merdeka Belajar, walaupun kita bisa akses melalui web ya. Tapi ini lebih enak lagi menggunakan Play Store. Mungkin yang dibatasi saya mungkin hanya gamenya saja dan lain sebagainya, seperti itu. Mungkin itu aja untuk perkenalan, untuk memperkenalkan updatean terbaru dari Chromebook ini teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan mudah-mudahan updatean ke depan menjadi lebih baik lagi dan betul-betul lebih enak lagi kepada kitanya sebagai penggunanya. Terima kasih, saya Budiman. See you next time.